bergabung ya. Kita mulai saja. Ya, kita mulai saja. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang yang namanya organ dan enzim pencernaan ya pada manusia. Kalau kemarin sudah membahas tentang nutrisi yang terkandung dalam makanan, sekarang yang mengolahnya yaitu organ dan enzimnya ya. Gitu ya. Kita akan bahas jalur pencernaan manusia juga bagaimana ya, nanti kita akan bahas ya. Tapi sebelumnya tadi sudah kalian mengerjakan LKPD ya. Di situ sebenarnya sudah bisa menuju ke materi. Di sini ada sebuah gambar tentang pencernaan manusia. Di situ kalian sudah disuruh untuk mencari informasi sendiri tentang organ dan yang namanya enzim dan fungsinya ya, dari mulai mulut ya sampai dibuang ya, proses defekasi ya, proses pembuangan ya, sampai ke anus ya dibuang, itu namanya proses ya pencernaan manusia ya. Dari sini mana ya, Chelsea Aula ada Pak? Coba dibacakan LKPD-nya, dilihat ya. Coba dari nomor 1 sampai nomor 9 apa aja namanya? Mulut. Ya, nomor 1 mulut ya. Nomor 2 ya, terus nomor 2 kerongkongan. Ya. Terus nomor 3 lambung. Ya, terus nomor 4 pankreas. Ya. Nomor 5 usus besar. Ya, terus nomor 6. Nomor 6 usus halus. Ya, 7. Rektum. Ya, 8. Empedu. Ya, 9. Hati. Ya, nanti ya. Nanti kita bahas lagi ya. Itu menurut Chelsea Aula ya. Coba Chelsea Aula, enzim yang kamu temukan di nomor berapa? Apa saja? Enzimnya di nomor berapa saja? Di nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 itu apa organnya? Lambung. Ada apa? Enzim apa? Enzim pepsin. Ada lagi? Ya, apa fungsinya pepsin? Memecah protein dari makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Iya, merubah apa tadi? Memecah protein dari makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Iya, betul ya. Itu tugasnya dari salah satu pepsin ya. Coba Chelsea, kesimpulannya apa berarti pelajaran ini? Kamu bisa menyimpulkan apa? Enzim banyak terdapat pada makanan segar karena enzim sangat sensitif terhadap panas dan akan rusak dalam proses pasterilisasi. Enzim berperan penting bagi kehidupan dengan cara menjalankan seluruh metabolisme tubuh. Ya, itu ya. Nanti kita bahas lagi ya. Enzim ada beberapa di dalam tubuh kita, yaitu ada lagi Chelsea yang lain? Di bagian mana lagi ada? Kita tidak dapat mencerna atau menyerap makanan dan kita tidak mengerti jika tidak ada enzim di dalam tubuh. Ya. Di bagian mana lagi, ada lagi nggak enzimnya? Bagian mulut. Ada apa? Enzim apa? Enzim amilase. Ya, untuk apa? Untuk memudahkan tubuh dalam mencerna karbohidrat menjadi molekul sederhana agar lebih mudah dicerna. Ya, udah ya. Terima kasih ya, Chelsea ya. Laili Febrianti, ada nggak Laili Febrianti? Ada, Pak. Ya, coba dibacakan nomor 1 sampai 9 apa aja? Yang mana, Pak? Yang itu, LKPD-nya. Sudah mengerjakan kan? Iya, nomor 1 apa gitu? Mulut. Terus? 2 kerongkongan. Iya, terus? Lambung. Iya. Iya. 5 besar. Iya. 6 halus. Iya. 7 rektum. Iya. 8 empedu. 9 hati. Iya, udah ya. Enzimnya yang kamu temukan di nomor berapa?
Apa? Apa yang kamu temukan? Ayo Ilselda. Halo Ilselda. Ya, bisa? Nggih, coba dibacakan. Nomor 1 sampai 9 apa aja? Nomor 1 Terus. Ya. 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 Dari itu semua kamu menemukan enzim yang nomor berapa? Di nomor berapa? Nomor 1. Apa? Enzim apa? Amilase. Enzim amilase. Ya, atau nama lainnya petialin ya. Itu untuk apa fungsinya? Untuk apa fungsinya? Memecah zat basi atau karbohidrat Ya. gula. Ya, menjadi gula. Ya. Kemudian langsung aja kesimpulannya apa yang kamu bisa dapatkan dari pembelajaran ini? Kesimpulan, dibacakan kesimpulannya. Saya ada kesimpulannya Apa? Dijadikan beberapa kalimat bisa nggak? Apa gitu? Ya. Proses yang melibatkan pembentukan dan penyempurnaan organ dan Ya. yang juga diproses dengan menggunakan enzim. Ya. Saya cepatkan ya. Ini ya, ini menuju ke tenggorok apa? Kerongkongan ya. Di situ ada dua jalur namanya jalur pernafasan sama jalur pencernaan. Nah, ini kalau masuk kerongkong tenggorokan ya keselak ya, makanannya masuk ke dalam tenggorokan itu salah ya. Makanan itu masuk ke ya. Ya, ini tersedak ya. Ya, saya cepatkan ya. Nah, ini masuk ke lambung ya, dari kerongkongan masuk ke lambung.
Ya, ini di dalam lambung ya. Nah, ini yang namanya usus halus ya, panjang ya, sekitar 8,25 meter. Kira-kira 8,25 meter usus manusia itu, usus halus. Nah, ini yang namanya kelenjar pencernaan ya, pankreas sama hati. Ya, pankreas menghasilkan 3 enzim. Ada tripsin, amilase, lipase. Kalau hati menghasilkan yang namanya kantong empedu. Nah, ini masuk ke yang namanya usus besar ya. Usus besar itu terdapat yang namanya bakteri. Ini bakterinya contohnya adalah bakteri Escherichia coli yang membantu proses pembusukan dalam pencernaan. Namanya bakteri Escherichia coli. Ya, mungkin itu cuplikan dulu ya. Nanti bisa saya kirimkan nanti link itu YouTube-nya ke WA atau ke Google Classroom, kalian nanti bisa belajar terlebih tersendiri ya. Begitu ya. Silakan dari ini dulu, ada pertanyaan dulu. Halo? Ada pertanyaan dulu mungkin? Kalau tidak saya lanjutkan. Tidak ada ya? Ya, perhatikan semua. Saya jelaskan. Halo, kelihatan tidak? Halo, kelihatan? Kelihatan tidak? Kelihatan? Gimana? Kelihatan? Ya. Coba perhatikan ya. Ya, ini tentang yang namanya nanti enzim pencernaan sama organ ya. Ya, ini ya. Pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi ya. Pencernaan mekanik yaitu pencernaan yang menggunakan alat-alat pencernaan. Ya, menggunakan alatnya itu namanya mekanik. Kalau kimiawi berarti menggunakan zat kimia. Berarti apa itu? Enzim-enzim pencernaan. Ya, gitu ya. Itu perbedaan antara mekanik dan kimiawi. Kalau mekanik pakai alat pencernaan, kalau kimiawi pakai enzim pencernaan. Itu bedanya. Ya, kemudian di mulut ya. Di mulut, ya, perhatikan semua ya. Di mulut. Nih, di mulut itu terjadi dua pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Ada dua. Mekanik oleh siapa? Berarti oleh gigi sama lidah, itu mekanik. Kimiawi oleh siapa? Oleh yang namanya enzim yang dihasilkan oleh kelenjar, ya, kelenjar lidah ya, apa? Kelenjar saliva ya, menghasilkan enzim yang namanya enzim petialin atau enzim amilase ini. Fungsinya untuk apa? Amilase atau petialin untuk mengubah amilum atau karbohidrat asat-patik ya menjadi maltosa glukosa, menjadi gula. Gitu ya. Berarti di rongga mulut itu ada dua, ada pencernaan mekanik sama pencernaan kimiawi. Ya, begitu ya. Berarti di mulut ada gigi sebagai mekanik, ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Gigi seri itu untuk memotong makanan, gigi taring untuk merobek makanan, gigi geraham untuk mengunyah makanan. Ya, itu namanya mekanik. Kalau kimiawinya pakai enzim yang namanya amilase atau petialin, merubah karbohidrat menjadi glukosa. Ya, contohnya aja ketika kalian misalnya ngambil nasi, kalian kunyah, nasi 1 sendok kalian kunyah, ya, terus kunyah terus, nanti semakin lama akan terasa manis ya, karena merubah karbohidrat menjadi glukosa, maltosa oleh yang namanya enzim amilase atau petialin. Ya.
Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah yang namanya kerongkongan atau esofagus ya, kerongkongan atau esofagus. Ya, ini ya. Ini di kerongkongan atau esofagus itu ada yang namanya faring ya. Faring itu ya ini di dalamnya itu ada yang namanya katup. Katupnya namanya adalah katup epiglotis nih. Katup epiglotis bahasanya. Ya, katup epiglotis itu untuk menutup ketika makanan masuk atau minuman masuk ke dalam tubuh kita. Kalian makan minum, itu katupnya menutup. Jadi kalau makan sambil bicara bisa tersedak ya, karena ada katup itu membuka. Berarti ketika kalian bicara atau ngobrol itu katupnya membuka, tapi ketika makanan masuk katupnya nutup. Berarti ketika makan sambil berbicara itu katupnya bingung nih mau menutup apa membuka. Makanya masuk ke dalam pencernaan, masuk ke dalam pernafasan itu si makanan tersebut, jadi tersedak gitu ya. Ada katup namanya epiglotis ya. Di dalam esofagus ini ada gerak yang namanya gerak peristaltik ya. Gerak peristaltik itu gerak meremas dan mendorong makanan sampai ke lambung ya, gitu ya. Itu di kerongkongan. Kemudian di lambung ya, di lambung ya ada yang namanya pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi di lambung. Ya, di lambung ada yang namanya pencernaan mekanik, ada yang namanya pencernaan kimiawi. Ya, pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi di lambung. Ya, mekaniknya oleh otot lambung, ya, kimiawinya oleh otot lambung. Ya namanya otot polos, kemudian mekaniknya oleh otot lambung, kimiawinya oleh 3 enzim yaitu enzim pepsin, asam klorida dan renin ya. Pepsin merubah protein menjadi pepton, asam klorida itu mematikan mikroorganisme, renin itu adalah untuk mengendapkan atau menggumpalkan kasein pada susu. Ya, gitu ya. Terus kemudian usus halus. Ya, usus halus. Dalam usus halus itu sekitar panjangnya 8,25 meter, itu ada 3 bagian ya, yang namanya duodenum, jejunum dan ileum. Ya, proses penyerapannya itu terjadi di bagian yang namanya ileum, proses penyerapan makanan. Ya, berarti sari-sari makan diserap di bagian yang namanya ileum, usus penyerapan ya. Setelah itu dibuang kemana? Ke usus besar. Ya, dibuang ke yang namanya usus besar. Ya, di usus besar itu bercampur yang namanya ya bersama bakteri Escherichia coli ya, pembusukan gitu ya. Ya, kemudian kalau sudah ya dibuang. Ya, ini yang namanya kelenjar pencernaan ya. Ya, kelenjar pencernaan ada yang namanya pankreas, ini punya 3 enzim, amilase, lipase, tripsin. Amilase itu merombak amilum jadi glukosa, lipase merombak lipid ya jadi lemak dan glycerol, tripsin itu merombak pepton menjadi asam amino. Nah, ini ya. Ini yang namanya pankreas ya, pankreas. Ini yang namanya hati. Ini yang hijau ya. Ini yang namanya empedu. Ya, empedu. Empedu rasanya apa? Pahit ya. Ya, itu ketika misalnya ikan ayamnya disembelih, kemudian menyembelih ayam ya, kemudian si empedunya ketika ngambil hatinya pecah, itu cairannya ke hati ya, nanti hatinya akan terasa pahit, yaitu empedu ya. Empedu itu berwarna kuning kehijauan. Itu perombakan dari sel darah merah yang sudah mati atau hemoglobin yang sudah mati. Itu sekitar 120 hari itu sel darah kita merah itu mati, kemudian dirombak jadi yang namanya warna empedu. Ya, kemudian hati ini ya, hati menghasilkan yang namanya empedu tadi ya. Ya, fungsi dari empedu itu adalah untuk mengemulsikan lemak atau memecah lemak sehingga lemak itu mudah dicerna oleh manusia. Dicerna oleh sistem pencernaan gitu ya. Ya, gitu ya. Saya singkat jadi apa tadi? Halo, saya singkat jadi apa? Enzim apa? Sapi lapar. Terus? Sapi lapar apa? Fatal. Ya, fatal ya. Sapi lapar fatal ya. Sanya saliva, P-nya petialin,
ya. Laparnya itu lambung, L-nya lambung, P-nya pepsin, A-nya asam klorida, R-nya renin, ya. Patal, P-nya pankreas, T-nya tripsin, A-nya amilase, L-nya lipase. Jadi saya singkat sapi lapar patal, ya itu ya. Itu yang namanya enzim yang digunakan dalam proses pencernaan manusia, ya. Berarti urutan dari yang namanya saluran pencernaan manusia, berarti yang pertama dari rongga mulut, masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, masuk ke usus halus, ya, masuk ke usus besar, ke rektum dan ke anus. Itu ya, itu namanya saluran ya pencernaan manusia, ya. Tadi si siapa namanya si hati menghasilkan empedu dan pankreas menghasilkan 3 enzim, yaitu tidak dilalui makanan tapi membantu dalam proses pencernaan menghasilkan yang namanya enzim kalau pankreas, kalau hati menghasilkan yang namanya empedu. Ya, begitu ya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan silakan. Adakah pertanyaan dulu? Clara, ada pertanyaan Clara? Menghidupkan speaker? Tidak? Ya, begitu ya. Coba saya tanya lagi sebentar. Ixelda bisa membuka speakernya nggak, Ixelda? Halo, Ixelda? Iya, Pak. Iya. Saya ini aja. Ketika mengikuti pelajaran ini, gimana perasaannya? Ketika mengikuti, iya, ketika mengikuti web meeting Google Meet seperti ini, kira-kira lebih bisa dipahami tidak? Iya, Pak. Ya, bisa ya. Ini untuk menguatkan ya. Jadi kalian mencari informasi sendiri, kemudian saya kuatkan lewat web meeting seperti ini. Ya, begitu ya. Untuk penguatan ya. Untuk materi berikutnya nanti mempelajari tentang yang namanya berarti penyakit ya, penyakitnya dalam sistem pencernaan manusia. Kalau nutrisi sudah, organ pencernaan enzimnya sudah, terus pertemuan yang berikutnya yaitu tentang yang namanya penyakit ya, penyakit dalam sistem pencernaan manusia. Ya, nanti silakan dibaca-baca dulu ya untuk pertemuan berikutnya. Kemudian untuk evaluasi kali ini nanti saya kirimkan soal Google Form ya ke WA kalian langsung aja. Ya, bersama dengan link YouTube tadi yang mungkin menarik ya untuk dipelajari, hanya berapa menit, tidak sampai ya mungkin 9 menitan 10 menit ya, nanti bisa untuk ya pemahaman kalian ya. Sekali lagi nanti untuk Google Form-nya nanti evaluasinya nanti saya kirim ke WhatsApp ya, dan kemudian nanti bersama link YouTube ya untuk bisa dipelajari ya. Untuk pelajaran berikutnya tentang yang namanya penyakit dalam sistem pencernaan manusia ya. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan boleh WA saya ya, boleh silakan ya. Saya tutup ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.